Oke, kita mulai saja ya untuk materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang sejarah dan ekonomi ini, untuk kali ini kita akan fokus terkait dengan pendidikan karakter. Ada yang bersedia membacakan slide yang saya share? Monggo, Mbak Nabila silakan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Pengertian karakter. Karakter seringkali mengacu pada kebaikan seseorang. Menurut Rohinah 2012, seseorang yang dianggap memiliki karakter yang baik akan mampu menunjukkan sebagai kualitas pribadi yang patut dan serta pantas sesuai dengan yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter. Pola pengajaran dan pengasuhan yang senantiasa berkaitan dengan bagaimana memberikan pengajaran pada anak-anak tentang nilai dasar manusia yang berkaitan dengan kejujuran, kebaikan, dan kedermawanan, keberanian, dan kebebasan, persamaan, dan kehormatan. Lanjut, sebentar. Karakter adalah struktur antropologis manusia, tempat manusia menghayati kebebasannya dan mengatasi semua keterbatasannya. Karakter merupakan kondisi dinamis struktur antropologis individu yang tidak berhenti pada kondisi kodratinya saja, melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi kondisi kodrati alam dalam dirinya demi proses penyempurnaan dirinya terus-menerus. Tujuan dan sasaran. Anak memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga, lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, undang-undang, tatanan antar bangsa. Anak mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pengerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini. Anak mampu menggunakan pemahaman budi pengerti yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung jawab atas tindakannya. Anak mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional bagi pengambilan keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan masyarakat saat ini. Sasaran dari pendidikan karakter adalah kepribadian siswa, khususnya unsur karakteristik atau yang di dalamnya mengandung hati nurani sebagai kesadaran untuk berbuat kebajikan. Pola pendidikan bagi pendidikan karakter. Pola pendidikan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk generasi saat ini, mulai dari pendidikan nilai, pemberian keteladanan dari orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya. Ada 4 karakter realisasi gerakan 4 pendidikan watak, pendidikan kewarganegaraan, realisasi nilai, pendidikan moral. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Teman-teman, untuk selanjutnya, adakah yang ingin berbagi terkait dengan pengertian karakter? Apa sih karakter itu? Silahkan, bisa raise hand bagi yang ingin sharing. Oh iya, silakan. Urut ya, dari Bunda Dian dulu. Begini Bun, Bismillah, sekolah saya itu kan sekolah karakter Bun. Cuma ya memang baru banyak belajar itu tuh. Kalau menurut saya karakter sendiri itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki, dan sesuatu yang bisa diusahakan oleh contohnya seperti ini ya, ketika anak-anak itu
tidak mempunyai rasa berbagi, tidak bisa mempunyai empati, seperti itu kan bisa ditumbuhkan. Itu kira-kira betul nggak ya Bu? Kalau karakter sama bakat itu beda ya Bun ya? Kalau karakter itu apa? Ya sesuatu yang memang harus diusahakan jika seseorang itu belum memilikinya. Sedangkan kalau bakat itu seperti memang sesuatu yang sudah dititipkan oleh Allah kepada seseorang. Yang mau saya tanyakan itu ini Bu, benar atau tidak seperti itu Bu ya? Kalau karakter itu sesuatu yang memang harus ditumbuhkan gitu loh ke anak-anak. Oke, ada lagi. Silahkan selanjutnya Bunda Widi mau menambahkan. Sharing. Bagusnya. Ya Bun, terima kasih atas waktunya Bun. Kalau menurut saya karakter itu lebih ke perilaku ya Bun ya, atau sikap yang istilahnya baik ke orang dewasa atau anak-anak yang itu sudah menjadi kebiasaannya ya. Kalau dari awalnya itu sudah istilahnya pembiasaannya udah yang baik-baik, maka ke depannya juga berkarakter yang baik ya. Jadi karakter itu adalah watak ataupun sikap perilaku dari seseorang yang sudah tertanam pada diri seseorang itu, yang sudah menjadi kepribadiannya atau istilahnya sudah menjadi kebiasaannya gitu Bun. Jadi atau karakter seseorang itu tergantung nanti dari banyak faktor ya, bisa dari lingkungannya atau juga bisa dari yang lainnya juga gitu. Jadi tergantung dari kebiasaan seseorang itu gitu Bun, kalau menurut saya karakter itu. Mohon koreksinya Bun kalau ada yang salah. Lanjut, Mbak Nabila monggo. Baik Bunda, menurut saya karakter itu adalah sikap atau kebiasaan dari seorang anak yang sudah melekat pada dirinya dan itu bisa diubah dengan lingkungannya Bunda. Karakter itu ada dua, yaitu karakter yang baik dan karakter yang buruk. Begitu Bunda menurut saya. Oke, terima kasih. Monggo, siapa ini ya? Bunda Yulia Citra. Monggo. Iya, terima kasih Bunda. Untuk karakter sendiri, menurut saya karakter itu adalah cerminan diri. Artinya yang menggambarkan diri seseorang itu. Karakternya bagaimana? Ya, gambaran tentang dirinya. Apa yang terlihat, itulah karakternya. Jadi kayak cerminan diri begitu. Menggambarkan dirinya atau diri seseorang begitu. Terima kasih Bunda. Oke, makasih. Lanjut, silahkan. Siapa nih? Mbak Lili. Baik, benar. Kalau menurut saya karakter itu suatu kepribadian seseorang atau sifat seseorang yang dimiliki. Nah, karakter itu hampir sama yang dijelaskan sama Bunda Nabila tadi. Karakter itu ada karakter yang positif dan karakter yang negatif. Karakter positif itu seperti sering berkata jujur, terus sabar, empati, disiplin dan lain sebagainya, seperti itu Bunda. Sedangkan karakter negatif yaitu yang orang yang suka egois, terus malas, suka berbicara yang tidak jujur atau bohong, seperti itu. Terus pemarah gitu. Biasanya karakter itu terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, terus bisa karena faktor genetik, media dan teknologi, seperti itu Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, silahkan Mbak Septi. Baik Bun, kalau menurut saya karakter itu adalah sifat, sikap yang ada pada diri seseorang yang bisa dipengaruhi dari lingkungan maupun lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut, sinten niki mau? Mbak Eko Solihatun. Kalau menurut saya watak itu adalah sifat atau akhlak atau watak seseorang yang membedakan dengan diri yang lain Bunda. Begitu Bunda. Oke,
Ya, terima kasih ya atas sharing informasi terkait dengan karakter. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya, ada karakter, ada sifat, ada kepribadian. Oh, ini ada Sinten niki Mbak Mujayana mau berpendapat, silakan. Bun, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri ya Bun, kalau karakter itu sifat yang dapat dipengaruhi dari segi keluarga, pendidikan, lingkungan, itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Tetapi pada dasarnya, jika seseorang itu memang mempunyai karakter pondasi yang baik dimanapun dia berada, dia tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan maupun keluarga. Biasanya seperti itu, Bun. Terima kasih, Bun. Oke, ya. Jadi ada benang merah ya sebenarnya dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan tadi terkait dengan pengertian karakter. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah karakter, istilah sifat atau watak, dan istilah kepribadian. Pernah mendengar itu? Pernah. Bahkan tadi diungkapkan sama siapa ya tadi, Bunda Ismiati ya kalau nggak salah, itu beliau sempat sebenarnya beda nggak sih kalau karakter dengan bakat. Nah, ini nanti akan kita coba kupas ya. Karakter itu sendiri tadi benang merahnya kalau dari yang teman-teman sampaikan itu ya, benang merah yang terbanyak itu adalah karakter itu bisa dibentuk apa enggak ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, oke, sangat bisa ya. Jadi ada perbedaan signifikan sebenarnya walaupun ketika terimplementasi atau kalau tadi kata Bunda Yulia Citra itu kan cerminan ya, tercermin ya dari sikap seseorang. Nah, ini nanti asik ini ya. Ini nanti akan kita kupas. Jadi kalau namanya sifat dengan karakter itu sebenarnya perbedaannya signifikan. Hanya saja kadang kita sebagai manusia yang tentunya ya banyak keterbatasan, itu kadang sulit gitu untuk membedakan mana yang sifat itu watak ya, dan mana yang karakter gitu. Karena kan secara otomatis kedua hal ini biasanya tercermin dalam sebuah perilaku. Begitu nggih? Nah, terus apa sih sebenarnya yang disebut dengan sifat? Kalau sifat itu lebih kepada watak ya. Watak itu lebih kepada hal yang bersifat bawaan. Jadi kalau kata orang Jakarta itu udah dari sononya ya, udah gawan bayi kalau kata orang Jawa ya. Kalau bahasa agamanya itu sudah bawaan sejak lahir, fitrahnya secara genetik gitu. Itu sifat ya atau watak. Jadi dia itu emang udah dibawa dari sejak lahir. Dari mana sifat-sifat atau watak itu diturunkan ya? Tentunya dari kedua pihak ya, orang tua ya, dari bapak atau ibunya kan kayak gitu. Itu sifat. Kemudian bagaimana dengan karakter? Apakah karakter itu bisa dibentuk? Sangat bisa. Kenapa? Karena karakter itu memang bukan sifat bawaan, tetapi dia itu lebih kepada sesuatu yang menunjukkan kepada, di sini disebutkan kualitas pribadinya, tadi cerminan dirinya gitu ya. Kalau misalnya itu stimulasi yang didapat mulai dari pola pengasuhan atau pendidikan dan pengajaran yang diterima baik dari keluarga maupun lingkungan itu baik ya, mengajarkan hal-hal yang baik, tidak jauh dari nilai-nilai agama dan moral, selalu mengedepankan nilai-nilai budi pekerti seperti itu, maka akan terbentuk juga gitu ya karakternya itu begitu gitu. Karena memang sampai ada kurikulum berbasis karakter. Nah, kayak itu kan menunjukkan bahwa karakter itu memang bisa dibentuk. Lah, pernah dengar nggak teman-teman
ada organisasi pendidikan karakter, Heritage Foundation. Pernah ada yang mendengar atau barangkali menjadi salah satu lembaga binaannya? Ya, tidak ada ya. Ya, ini bisa saya sampaikan. Ada organisasi di Indonesia ini, organisasi yang konsentrasinya itu ya di dunia pendidikan karakter. Jadi dari sejak awal berdirinya memang mereka konsennya itu adalah pembentukan karakter. Nah, sekolah-sekolah binaannya itu semua berbasis karakter dan itu sudah ada panduannya ya, panduan untuk guru. Apa yang dipandu semuanya? Dari mulai bagaimana dan apa yang harus disampaikan secara verbal oleh guru itu sudah ada panduannya. Misalnya mau mengajarkan atau memberi stimulasi kepada anak tentang karakter kejujuran, ya itu udah ada mulai dari buku ceritanya ya, tokoh-tokohnya, kemudian apa saja yang harus disampaikan oleh guru secara verbal. Yang disampaikan ini salah satunya adalah contoh ucapan gitu ya. Kemudian sikap apa yang perlu dikenalkan kepada anak untuk melatih kejujuran itu sudah terencana ya, sudah sudah betul-betul diatur secara apik. Itu di Heritage Foundation. Karena mereka memang gurunya gitu, dari hal-hal yang terkecil ya sampai guru-gurunya itu bagaimana guru bersikap ketika melihat ada sapu ngegeletak. Tahu ngegeletak ya? Yang luar Jawa ya. kalau yang orang Jawa atau ini ya orang Sunda, orang Jakarta mah tahu ya ngegeletak. Kalau yang dari luar Jawa, ada yang dari luar Jawa nggak ini ya? Gitu. Tahu yang ngegeletak ya? Ini apa sih bahasa Indonesianya tergeletak sembarangan, terjatuh, tidak menempati pada posisi yang tepat, harusnya dia akan berdiri. Nah contohnya itu kok tiba-tiba gitu dalam posisi melintang gitu ya. Nah itu saja dilatih gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika melihat itu? Karena konsepnya dalam pendidikan karakter ini adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, jadi itu konsepnya, nggak akan mungkin dan nonsen ya kalau pendidikan karakter bisa berhasil tanpa adanya uswatun hasanah. Ada yang namanya uswatun hasanah di sini? Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya uswatun hasanah itu contoh yang baik, the rule true model. Jadi contoh ya. Karena konsep dari pendidikan karakter untuk anak usia dini itu adalah contoh. Siapa contoh utamanya di sini? Kalau di sekolah jelas guru. Di rumah ya orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, mulai dari orang tua, kakek, nenek, ya om, tante, kakak. Nah itu yang paling dipegang dulu untuk pendidikan karakter. Jadi ketika ada sapu yang ngegeletak seperti itu, bagaimana nih guru bersikap? Apakah cuek bebek gitu ya, bodo amat gitu ya. Terus atau dia datang untuk mengambil dan memperbaiki posisi si sapu tersebut. Pernah ada yang pergi ke Darut Tauhid nggak? Pesantrennya Ustadz Agim? Pernah. Ya, gimana coba? Untuk sendal aja. Ditata rapi Bu, sepasang semuanya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada jamaah yang datang itu kan langsung ada yang menata rapi, bahkan sebisa mungkin yang datang pun ikut melakukan hal yang sama. Nah itu, jadi contoh yang baik untuk pendidikan karakter itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Role modelnya itu harus ada, dan itu kan juga melatih kita juga ya. Orang tua itu kan, kita orang dewasa itu juga harus terus belajar gitu, nggak selamanya kita di posisi yang benar. Jadi guru itu harus menyadari ya sampai ke sana, sehingga kita tidak menjadi sosok yang anti kritik ya, atau merasa paling benar, egoistis, kan tidak. Karena nilai-nilai yang akan kita ajarkan, yang akan kita berikan kepada anak-anak itu kan nilai-nilai kebaikan. Ya, makanya bermulanya dari siapa ya? Dari rule-nya dulu, dari role modelnya dulu, dari kitanya dulu yang orang dewasa. Itu karakter gitu ya. Jadi kalau misalnya anak yang tadinya wataknya nih misalnya pemarah,
karena dia mendapatkan sentuhan pendidikan, pengasuhan, pengajaran, contoh-contoh yang baik dari orang-orang dewasa di sekitarnya, dari lingkungannya, maka insya Allah sikap atau sifat bawaannya itu gitu ya akan lebih didominasi karakternya. Jadi karakter baiknya akan muncul. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya dia nih akan berkata, nurani ya, kamu itu kan sudah diajarin bagaimana cara bersikap yang baik. Nah kayak gitu. Nurani kita kan selalu ngajak yang benar-benar kan sebenarnya. Cuma ada yang ngeganggu, siapa? Setan gitu ya. Enggak tuh, enak tuh. Jadi kayak begitu gitu ya. Intinya itu begitu. Nah, terus kepribadian itu gimana gitu? Itu di Heritage Foundation ya. Ini saya mau kasih contoh lagi nih. Misalnya ada kasus, ada anak kita nih, anak murid kita ya atau siswa kita yang lewatnya tidak dari pintu, tapi dia loncat dari jendela. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru dan ungkapan atau ucapan apa yang bisa disampaikan oleh guru? Ya, silakan yang mau berpendapat. Ayo. Monggo. Kalau saya sering kejadian begitu, anak-anak itu masuk nggak, karena kita gazebo, jadi anak itu senangnya lompat itu nggak lewat pintu. Biasanya saya pintunya sebelah mana ya Mas ya, mau ayo coba kita ulangin lagi, terus bareng-bareng sama anaknya lewat pintu tersebut. Tidak mengatakan kata-kata jangan atau yang menyalahkan anak istilahnya, tapi lebih kepada kita memberi contoh dan mengerjakan bersama-sama seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Monggo, sinten nih? Ini saya Bunda. Ya. Mungkin kalau saya kasih tahu, misalkan Mas Ciko Mas Ciko kira-kira ketika seperti itu berbahaya atau tidak gitu. Jadi nanti dia bisa berpikir sendiri kira-kira bahaya atau tidak gitu. Oke. Oke, yang lain Mbak Dwi Dianingsi. Iya Bunda, sedikit sama ya seperti Bunda Nur tadi, saya mengajak anak untuk belajar sebab akibat gitu. Jadi misalnya saya lihat langsung atau misalnya ada anak yang laporin, biasanya ya nanti saya sampaikan, Mas tadi Miss lihat ini ya loncat dari jendela ya. Jendela itu tinggi apa rendah? Nah, kalau kita loncat dari tempat yang tinggi, kira-kira kakinya bisa bagaimana gitu, bisa terkilir kah, atau semakin tinggi tempatnya nanti kaki kita bisa saja terluka loh, bisa patah loh, kamu mau kayak gitu? Kayak enggak, pasti jawabnya nanti tidak ya Bu. Nanti ya kalau tidak mau, lain kali masih mau diulangi atau tidak, kita lewat pintu atau lewat jendela, nanti anak bisa berpikir sendiri. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi memang ya tadi jawaban-jawaban tadi tidak ada yang salah ya. Cuma perlu dikolaborasikan. Pada saat anak lewat ya dari tempat yang tidak semestinya dia lalui. Kalau di ranah orang dewasa kan itu, kalau kata orang Jawa itu ora toto gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang gitu. Terus kata kita lah kurang sopan, tidak beretika gitu ya sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa menyampaikan bahasa-bahasa tersebut kepada anak secara langsung ya. Memang betul, jadi ketika ada anak yang melakukan tanda kutip ya sikap yang berseberangan dengan etika, nilai agama ataupun moral,
itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah melalui gaya pendekatan ya, gaya persuasif ya. Itu kan tadi kan persuasif semua ya. Jadi nggak mungkin kemudian kita, hei kamu gitu kan, beda ya ketika yang digituin anak SMA atau SMP gitu. Tapi kalau anak-anak PAUD itu memang harus menggunakan gaya persuasif dengan bahasa yang paling mudah bisa mereka pahami. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu ada yang menyampaikan sebab akibat, kemudian kalau yang Bunda Dian itu memberikan arahan ya, sebenarnya itu teori gitu ya, tapi kan dia nggak ngerasa kalau dikasih teori ya anaknya, arahan tempat yang lewat itu sebenarnya lewat mana gitu kan, aslinya kan seperti itu, tetapi dengan cara mengajak dia untuk melakukannya bersama. Nah ini jadi itu yang saya bilang role model itu kan tetap harus ada. Jadi tidak hanya kita memancing anak untuk berpikir kritis dengan tadi yang sudah disampaikan, mengajak dia untuk berpikir sebab dan akibat tidak baiknya, tetapi kita juga harus memberikan arahan dengan cara seolah-olah mereka tuh nggak kerasa kalau sebenarnya lagi kita ajarin gitu ya, lagi kita nasehatin. Anak-anak itu kan egosentris ya, kita harus paham ya, di masa-masa seperti itu kan mereka sebenarnya nggak mau banget itu yang namanya dinasehatin. Maka tadi dengan cara praktek bersama, di situ kan kita berupaya apa yang disampaikan oleh kita sebagai guru itu tidak menyakiti alam bawah sadarnya, nggak nyakitin hati dia, nggak ngerusak harga dirinya gitu. Karena mereka itu egonya lagi tinggi-tingginya gitu ya, dan justru otaknya dan alam bawah sadarnya itu diajak untuk mencerna apa yang sudah dilakukan itu berbahaya nggak sih buat dia. Jadi di sini kita secara tidak langsung juga udah memberikan nilai-nilai ya, mengajarkan nilai-nilai positif dan negatifnya gitu. Jadi jangan cuma tadi ya, jadi harus diakhiri diimbangi dengan tadi arahan kalau apa yang dilakukan itu adalah tidak baik. Sekarang ilustrasi yang kedua. Nah, ketika misalnya saya lihat kejadian kayak gitu tadi, anak melompati jendela, jadi lewat dari jendela. Terus saya ngomong begini, Masya Allah, anak soleh, jangan lewat situ ya, besok silahkan lewatnya lewat pintu aja, kan udah disiapin pintu sama Bu Guru. Nah, apa pendapat panjenengan dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi? Silakan. Silakan yang mau berpendapat, monggo, Bunda Dian. Kalau di saya itu Bu, juga sekolah karakter ya, karena kita karakter berbasis fitrah, jadi kan lebih pada ke adab. Sebenarnya kan ya sama juga karakter itu ya, bagaimana kita menjadi suri teladan untuk anak-anak melakukan kebaikan. Dan untuk usia anak 0 sampai 7 di sekolah kita itu merubah sebisa mungkin, jangan menggunakan kata-kata jangan itu Bu, karena kan anak-anak di rumah sudah banyak mendengar kata jangan itu. Jadi kita merubah kata jangan itu dengan kata yang lebih baik, yang intinya sama tapi bukan dengan larangan seperti itu Bu. Kalau di sekolah kami itu kata-kata jangan itu bisa dipakai tapi dalam kondisi yang benar-benar urgent, seperti ketika anak main di tempat yang berbahaya atau di jalan, itu kata jangan itu memang harus dipakai, karena udah nanti jatuhnya anak itu bisa fatal seperti itu. Kalau selama ini di sekolah kita nggak berusaha untuk tidak menggunakan kata jangan, untuk lebih ke lebih lembut lah intinya. Ya sama-sama melarang tapi tidak dengan kata jangan itu. Jadi menghindari kata jangan kalau di sekolah. Oke. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak Widi. Iya Bun, kalau menurut saya istilahnya tadi kan guru belum memberikan istilahnya kayak penjelasan, dan artian ya bukan istilahnya panjang lebar, tetapi ada baiknya ketika memberikan satu istilahnya teguran itu juga harus memberikan gambaran
entah itu tentang bahaya yang ditimbulkan atau mungkin penggunaan istilahnya kalau pintu itu untuk lewat, jendela itu untuk apa istilahnya sekedar ventilasi atau tidak untuk lewat. Jadi ketika istilahnya tadi gurunya menegur itu, kalau menurut saya masih kurang istilahnya jelas gitu Bun, dalam artian loh kok aku nggak boleh lewat situ emang kenapa, kan kadang anak juga gitu ya, kok aku nggak boleh kenapa kan kayak gitu. Jadi ketika anak itu dapat satu arahan dari guru, ada baiknya jika itu ada istilahnya tambahan informasi atau istilahnya guru sebisa mungkin dengan tadi ya bahasa yang seefisien mungkin agar anak tidak merasa untuk digurui atau terlalu panjang lebar, tetapi ada baiknya itu ketika sesuatu diberikan ke anak itu anak tahu kenapa kok nggak boleh kayak gitu. Jadi ada baiknya diberi tambahan informasi Bunda gitu tentang mungkin di sini spesifikasinya mungkin tentang kalau pintu itu untuk ini kalau jendela itu ini, jadi anak jadi tahu gitu Bunda menurut saya. Oke. Masih ada yang mau memberikan sedikit pendapat? Oke. Nah, dari ilustrasi verbal yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya, tadi kalau dari Bunda Ismiati menitik beratkan pada kalimat jangan ya atau tidak boleh itu secara kalau bisa dihindari ya. Emang ada ya beberapa teori dari para ahli, kalau kita ingin meletakkan dasar-dasar karakter itu usahakan meminimalisir kata jangan. Memang kan ini sesuatu yang sangat sulit ya, tetapi bisa dicoba. Makanya kata-katanya itu meminimalisir karena kekurangan manusia itu tentu ada banyak ya. Jadi barangkali terlewatkan mesti ada saja yang mengucapkan kata jangan. Betul ya, jadi meminimalisir kata jangan diganti dengan kalimat yang berbeda walaupun tujuannya sebenarnya sama. Oke. Kemudian kalau dari Mbak Widi tadi menitik beratkan dari analisa verbal yang saya sampaikan itu menitik beratkan pada mestinya guru itu memberikan alasan kenapa kok nggak boleh gitu ya, menjelaskan kepada anak supaya dia tuh nggak bingung gitu ya, kenapa kok aku dilarang lewat jendela gitu, padahal kan jendela juga bisa dibuka gitu, sama seperti pintu ya, fungsinya sama-sama buat lewat gitu ya. Jadi ada betulnya ini memang harus dijelaskan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, di awal pembuka tadi kan, kalau mau memberikan edukasi terhadap karakter itu ya harus runtut, salah satunya itu anak harus dijelaskan sebab akibatnya bagaimana, terus apa yang harus dilakukan, yang benar itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada kata-kata tadi loh, Masya Allah anak soleh gitu, itu kira-kira tepat nggak saya mengucapkan hal yang demikian? Kira-kira tepat nggak dengan kejadian melihat anak melakukan tindakan kurang benar gitu, katakan melanggar adab itu. Oke, silakan Mbak Vela. Ya, terima kasih waktunya Bunda. Sebaiknya bilang astagfirullah atau sebaiknya gitu Bunda. Kenapa? Karena itu memang tidak baik untuk dilakukan. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, silakan. Ya. Monggo. Ya, Bun. Mungkin jangan dibilang anak soleh, kita panggil soalnya tindakan itu tidak benar, baru kita beri pengertian. Bila ingin jadi anak yang soleh, tidak berbuat kayak gitu, mungkin kayak gitu. Oh iya, oke. Ada lagi? Silakan Mbak Mujayana. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya pribadi ya Bu, itu kan kata-kata Masya Allah, anak soleh itu kan terus seperti ini Bun. Kita itu memberikan pujian terlebih dahulu Bun. Kita memberikan pujian kepada anak, setelah itu kita baru mengingatkan
bahwa apa yang dilakukan dia itu tidak sesuai dengan fungsi pintu atau jendela itu sendiri. Seperti itu, Bun. Kalau menurut saya itu tidak apa-apa pakai kata-kata seperti itu. Sebab itu punya arti kan kita memberikan pujian terlebih dahulu, baru kita mengingatkan kepada anak bahwa yang dia lakukan itu adalah tidak sesuai. Ngoten, Bun, kalau pendapat saya pribadi. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Septi. Saya sependapat dengan Bu Mujayana, Bu. Lebih baik menggunakan kalimat seperti itu daripada langsung dengan kata-kata kamu seperti ini ya, itu salah gini-gini. Seperti itu, Bu. Jadi kalau anak kita dengan kalimat yang Masya Allah, anak soleh, gini-gini, itu masih dia merasa apa ya, seperti masih dihormati walaupun sama gurunya, terus pasti dia kan terkena, oh iya aku kan anak soleh ya, berarti aku tidak boleh mengerjakan hal-hal yang salah itu tadi, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke. Oh ya, silahkan. Masih ada yang mau berpendapat, monggo. Kalau menurut saya boleh, Bu, karena itu Masya Allah anak soleh itu kan ucapan-ucapan adalah doa. Anak itu merasa dihargai, merasa dihormati dan merasa disayang, seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih nih ya. Siapa masih ada? Monggo, Bunda Dian. Kalau di sekolah saya itu Bu sudah rutinitas dipakai itu untuk semua anak, walaupun anak-anak itu melakukan sesuatu yang kurang baik, kita selalu mesti Masya Allah anak soleh, seperti itu ke anak-anak. Itu sebenarnya apa ya, membuat anak itu ini loh apa nyaman dengan kita itu. Itu salah satu cara bagaimana kita mengambil hati anak untuk bisa dekat dengan kita itu, yaitu menahan marah, walaupun itu kadang ya saya pernah sampai didorong sampai posisi berdiri sampai tidur itu anaknya itu ya sudah, yang kita keluar ucapkan ya untuk marah juga kan percuma ya, akhirnya ya Masya Allah anak-anak soleh ya diajak ngobrol dari hati ke hati itu, jadi anaknya kan merasa nyaman, ternyata guruku tidak marah. Tapi setelah itu kan kita bisa mengadakan pendekatan, terus ngobrol, terus diajak berpikir, itu lebih inilah anak itu lebih adem kalau seumpamanya melakukan satu kesalahan, tapi kita tidak menghakimi, lebih pada banyak memberi mereka pendampingan, terus mengerti apa yang menjadi kemauan mereka. Kadang kan ya banyak anak yang berulah seperti itu dan luar biasa di sekolah, tapi kan kita mengapresiasinya itu berusaha untuk dengan ya kebaikan, dengan contoh, dengan sabar, dengan perilaku lah, apa-apa yang mereka butuhkan. Kadang anak-anak kecil itu mereka kan butuh cinta, egosentrisnya kan tinggi sekali, dan mereka tuh butuh pelayanan, butuh reward, butuh pujian, butuh sentuhan, dan yang mungkin nggak didapat di rumah, ya kita sebagai guru kita berusaha memenuhi itu agar bisa dekat dengan anak-anak, untuk bisa membangun karakter anak-anak supaya lebih baik. Kalau di sekolah karakter itu kan di saya itu kan ini Bu, apa-apa yang menjadi kelemahan anak itu kita siasati, dan apa-apa yang menjadi keunggulan anak kita asah agar bermanfaat untuk mereka, seperti itu. Oke. Monggo Mbak Nabila. Baik Bunda, menurut saya Masya Allah itu kayak pujian ya Bunda ya. Itu malah membuat anak bingung, ini saya ditegur atau dipuji gitu Bunda. Menurut saya lebih baik itu menggunakan kata-kata yang lembut tapi tegas gitu Bunda. Biasanya saya menggunakan kata Mas Iqbal, astagfirullah, terus teman-temannya nanti ikut-ikutan, terus dia akan tahu ini salah apa enggak ya gitu Bunda. Oke, ya. Terima kasih ya semua yang berpendapat. Ya, ini perlu kita bahas ya. Jadi memang betul, kalau di otak anak itu kan segala sesuatu yang dia serap itu akan diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian muncul menjadi sebuah pemahaman bagi mereka. Ya, tentunya kan otaknya bekerja sesuai dengan usia dan perkembangannya. Nah, untuk
apa yang saya sampaikan ilustrasi melalui verbal dengan ungkapan Masya Allah anak soleh, padahal ketika anak ini sedang melakukan katakanlah sebuah kelalaian dalam beradab begitu ya, atau kurang beretika kan, untuk tegasakan itu seperti itu. Sebagian besar para ahli itu memang tidak menganjurkan. Mengapa? Alasannya mereka? Mengapa mereka tidak menganjurkan? Bukan tidak boleh ya, nanti akan saya bahas. Jadi pada saat kejadian tersebut, hal seperti itu tidak dianjurkan sebab ketika mereka melakukan ketidakbenaran tadi, benar yang disampaikan sama Mbak Nabila ya, akhirnya waktu dia menerima ungkapan Masya Allah anak soleh, dia akan merasa bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah perilaku yang baik gitu. Ini pendapat para ahli gitu ya. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh guru? Apakah mengungkapkan kata-kata pujian seperti itu tidak boleh? Oh enggak. Maka guru harus mensiasati. Jadi mengucapkan kata Masya Allah anak solehnya itu diungkapkan setelah guru menyampaikan mana atau dia sebab akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan seperti itu, kemudian menyampaikan lewat itu secara adabnya itu mestinya lewat mana. Nah setelah hal-hal itu sudah disampaikan melalui verbal atau melalui contoh bersama langsung dilakukan, baru kita doakan Masya Allah nanti akan jadi anak soleh atau solihah. Karena sekali lagi kalau yang beragama Islam ya, ungkapan Masya Allah itu ada tempat-tempatnya loh teman-teman, harus bisa dipahami Masya Allah itu berimbas pada apa ya, terus untuk kejadian yang bagaimana, terus nantinya itu akan seperti apa ya. Untuk kata mudahnya Masya Allah itu punya hadapan dia itu akan diulangi lagi gitu, padahal kan tadi kejadian yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak begitu, kalau dalam agama Islam setahu saya ungkapkanlah kata subhanallah dan astagfirullah gitu ya. Subhanallah itu kita mohon perlindungan atas kemahasucian Allah, semoga hal-hal tersebut tidak diulangi lagi gitu. Nah nanti pada saat mereka sudah benar bisa mencerna apa yang kita sampaikan dan kita contohkan, lalu kita ucapkan Masya Allah gitu ya, nanti jadi anak soleh dan solihah. Itu menurut sebagian para ahli seperti itu. Jadi bukan tidak boleh, tetapi penempatannya harus di tempat yang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi otak anak itu akan menangkap informasi yang disampaikan, kemudian diolah gitu ya, di jejaring otaknya melalui sinap-sinap ya, saraf-saraf otak yang ada, dan itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai pemahaman, sebagai ilmu. Nah kalau kemudian dia mendengar kata anak soleh padahal dia berperilaku tidak soleh gitu, dikhawatirkan perilaku yang dia lakukan itu dianggapnya menjadi sebuah kebenaran, akhirnya akan terulang lagi dia ngelakuin kayak gitu lagi gitu ya. Ini menurut teori-teori pendidikan. Terus di mana kita ngomonginnya tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ungkapan Masya Allah subhanallah itu memang ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan di mana dia harus diucapkan dan tujuannya itu untuk apa. Begitu ya teman-teman ya. Nah itu kemudian gitu. Jadi tadi ya itu ilustrasi untuk pembentukan karakter. Nah kalau karakter ini sudah terbentuk ya, kalau di Heritage Foundation ya teman-teman kalau pernah dengar atau silahkan searching itu guru itu emang benar-benar dilatih untuk menjadi pribadi yang berkarakter positif maksudnya ya. Dari hal-hal yang tinggi-tinggi kah? Tidak, dari hal yang sangat sederhana dan paling kecil. Dan yang paling sulit itu kan menjatuhkan ego ya, menurunkan ego kita nih sebagai manusia. Itu setan itu kan senangnya kita itu kalau sombong gitu ya. Nah salah satu contoh begini, tadi kalau ada sapu tergeletak begitu ya, tergeletak dengan tidak semestinya begitu. Nah bagaimana sikap guru gitu? Maka
kalau di Heritage Foundation, kalau guru itu menisbahkan diri sebagai sekolah berbasis karakter, maka nggak bakalan ditemuin sapu yang tergeletak tidak pada tempatnya dan tidak dalam posisi yang tepat. Kalau ada, langsung pasti ya warga sekolahnya gitu, warga lembaganya itu akan memposisikan sapu itu di tempat yang benar dengan posisi yang benar. Apalagi kalau lihat sampah dan lain sebagainya. Itu sampai ke situ itu kan hal-hal yang sangat sederhana dan kecil gitu ya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ya memang tujuannya dari pembentukan karakter itu ini loh, yang paling utama itu anak memahami nilai-nilai budi pekerti. Jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai itu kan masuknya di agama ya. Dan budi pekerti, akhlakul karimah itu dulu yang harus dibenahi. Kalau anak itu benar-benar memahami nilai-nilai agama ya, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai karakter gitu. Yang lain-lain itu akan ngikutin, itu saya anggap bonus. Jadi teori-teori yang lain itu kalau saya pribadi nggak terlalu penting. Yang paling penting ini dulu nih, anak itu benar-benar memahami bagaimana nilai-nilai agama dan budi pekerti yang diajarkan, yang distimulankan kepada anak-anak oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan itu sangat tidak memungkinkan kalau hanya dibiasakan di sekolah. Sekali lagi keterbatasan interaksi antara guru dengan anak di sekolah itu kan dibatasi dengan jam yang cepat ya. Tetapi kalau dengan keluarga, dengan lingkungan sekitarnya yang ada di rumah itu kan lebih lama durasi waktunya. Makanya harus ada kerjasama yang baik antara visi dan misi sekolah dengan orang tua. Kalau di sekolahnya guru sudah benar-benar detail mengajarkan, simulasi, membiasakan, tapi kemudian di rumah kok bertentangan dengan apa yang sudah pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah, hancur ini. Ini akan membawa anak pada masa frustasi gitu ya, sehingga akhirnya di sekolah itu sering buat gaduh. Contoh misal nih, di sekolah toilet training dibiasakan, pipis tidak ada yang di sembarang tempat, harus di kamar mandi gitu ya. Kemudian harus bersih-bersih cebok dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau di rumah, ini kalau yang di desa apalagi ya, mungkin kalau di kota tidak, tapi kalau lembaga-lembaga yang posisi secara geografisnya ada di desa itu yang kamar mandinya atau jambannya masih terbatas, mereka nyuwun sewu buang air kecil tinggal mantur saja di sembarang tempat. Ini jadi masalah, jadi masalah serius, ya kan? Ada nggak nih di kalangan teman-teman yang posisinya seperti itu? Maksudnya kondisi sekolahan di pedesaan dengan karakter anak-anak yang memang kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu sangat terbuka lebar, apalagi pembiasaan dan kesadaran dari orang-orang dewasa di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya tidak tumbuh dengan baik, itu bisa terjadi. Nah ini nanti tuh datang ke sekolah dia akan buat gaduh, melakukan hal yang sama ya dengan buang air sembarangan. Ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.